Sore itu kami menikmati pemandangan indah pantai nan eksotik tersebut. Kami mandi air laut, berenang, dan melakukan banyak hal di pantai tersebut. Aku sungguh menikmati liburan kami sore itu, hingga malam pun menjelang. Aku merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu berdua bersama Thomas di pantai nan indah tersebut. Semuanya terasa sangat indah. Terima kasih ya Ed, kamu sudah mengajakku ke sini. Ini sungguh liburan yang luar biasa bagiku, ucap Thomas ketika kami sudah berada di kamar hotel. Saat itu kami sudah selesai mandi dan makan malam. Aku yang makasih sama kamu Tom, karena kamu mau ikut denganku. Aku benar-benar merasa bahagia, balasku tulus. Thomas tersenyum manis. Kemudian ia berkata, "Oh ya, aku penasaran dengan kalimat yang kamu gantung tadi sore sebelum kita ke pantai," ucapnya. Kami duduk berdampingan di tepian ranjang hotel yang cukup mewah tersebut. Aku dan Thomas sama-sama hanya memakai baju kaos oblong dan celana pendek, karena kami memang sudah berencana untuk segera tidur dan tidak kemana-mana malam itu. Kamu ingat Tom, kalau kamu pernah ngomong akan rela melakukan apa saja untukku selama hal itu bisa membuat aku bahagia? Tanyaku membalas ucapan Thomas barusan. Iya, aku ingat. Kenapa? Apa ada hal yang bisa aku lakukan untukmu? Ucap Thomas balik bertanya. Aku hanya ingin kamu berjanji kalau kamu tidak akan membenciku jika aku mengatakannya. Balasku pelan. Aku gak mungkin bisa membencimu, Ed. Kamu terlalu baik padaku. Katakan saja, selama hal itu bisa membuat kamu bahagia. Ucap Thomas lagi. Sebenarnya, aku sayang banget sama kamu, Tom. Aku jatuh cinta sama kamu. Bahkan mungkin sejak pertama kali kita bertemu. Aku menarik napas sejenak. Aku tahu ini salah. Aku tahu kamu laki-laki normal. Tapi aku tidak bisa lagi membendung semua perasaan ini. Aku sangat mencintai kamu, Tom. Lebih dari apapun di dunia ini. Lanjutku penuh perasaan. Thomas terdiam. Dia terlihat sedang berpikir keras. Aku tahu, Thomas pasti tidak akan menduga hal tersebut. Dan dia pasti sedang berusaha untuk mencerna kalimatku barusan. Aku tahu, desahnya pelan. Aku sudah bisa menduga hal ini dari awal. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sebegitu baiknya kepada orang lain jika tidak ada sesuatu yang harus ia perjuangkan. Lanjutnya, di luar dugaanku. Maafkan aku, Tom. Jika semua yang aku lakukan selama ini untukmu, itu hanya karena aku mencintaimu. Tapi jujur saja, aku tulus melakukannya. Aku tak berharap kamu akan membalas cintaku. Aku mengatakan ini hanya ingin agar kamu tahu kalau aku menyayangimu lebih besar dari aku menyayangi diriku sendiri. Ucapku kemudian. Ada jeda beberapa saat. Thomas masih terlihat sedang berpikir. Aku tak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Thomas saat ini. Apakah ia bisa menerima semua itu? Atau justru ia mulai jijik melihatku? Batinku jadi penuh tanya. Jadi gimana Tom? Apa kamu mau menerima cintaku? Tanyaku penasaran. Kamu sudah sangat baik padaku, Ed. Kamu juga sudah membantuku bangkit dari keterpurukan. Segala perhatianmu padaku selama ini sebenarnya sudah mampu membuka hatiku. Aku menyadari kalau aku juga sayang sama kamu. Thomas melirikku sekilas. Tapi rasa sayangku sama kamu hanyalah rasa sayang seorang sahabat, tidak lebih. Aku menyayangimu sebagai seorang sahabat, Ed. Dan seperti yang kamu tahu, kalau aku sudah pernah menikah
dan juga sudah punya anak. Jadi tak mudah bagiku untuk bisa menerima semua ini begitu saja. Thomas menarik napas sejenak. Jujur saja, ini merupakan sesuatu yang cukup aneh bagiku. Belum pernah sebelumnya aku sedekat ini dengan seorang laki-laki. Dan sebagai laki-laki normal, aku belum siap untuk jatuh cinta pada seorang laki-laki juga. Thomas melanjutkan kalimatnya. Tapi karena kamu sudah begitu baik padaku, dan karena aku juga sudah berjanji akan rela melakukan apa saja untuk membuat kamu merasa bahagia, aku akan mencobanya. Aku akan belajar untuk bisa mencintai kamu, tapi aku ingin melakukannya secara perlahan saja, dan aku juga tidak ingin kamu terlalu berharap lebih padaku. Thomas berucap lagi. Setengah hatiku merasa senang mendengarnya. Setidaknya Thomas tidak membenciku karena semua ini. Namun setengah hatiku lagi merasa kecewa karena setelah semua yang aku lakukan untuknya, ternyata hal itu masih belum mampu membuatnya jatuh cinta padaku. Dan aku harus berjuang lebih keras lagi. Terima kasih ya Tom, karena kamu mau menghargai perasaanku dan kamu mau mencobanya. Kamu juga mau belajar untuk mencintaiku. Aku harap ini adalah awal yang baik untuk hubungan kita. Dan kalaupun semua ini harus berakhir, aku harap kamu tidak akan membenciku. Ucapku kemudian, setelah untuk beberapa saat kami hanya saling terdiam. Sekalipun aku tidak bisa mencintai kamu seperti yang kamu harapkan, aku janji, aku tidak akan pernah membenci kamu, Ed. Kamu adalah sahabat terbaik dalam hidupku. Dan maafkan aku, karena belum bisa memenuhi keinginanmu secara utuh. Semoga saja nanti suatu saat, hatiku akan terbuka untuk bisa mencintai kamu. Balas Thomas pelan. Aku akan melakukan apapun, Tom, untuk bisa membuat kamu jatuh cinta padaku. Tekadku dalam hati. Biar bagaimanapun, aku harus bisa memiliki Thomas seutuhnya, hati dan raganya. Bolehkah malam ini aku memelukmu, Tom? Tanyaku hati-hati, takut Thomas akan tersinggung. Jika hal itu bisa membuat kamu bahagia, Ed, maka lakukanlah. Malam ini aku milikmu seutuhnya. Dan semoga saja hal ini bisa mengubah perasaanku padamu. Balas Thomas di luar dugaanku. Aku merasa bahagia mendengar hal itu. Meskipun masih butuh perjuangan yang lebih besar dan lebih keras lagi, aku cukup merasa bahagia. Karena Thomas masih memberikan aku kesempatan untuk bisa meluluhkan hatinya. Dan malam itu aku berusaha memberikan yang terbaik untuk Thomas, membuktikan betapa besar aku mencintainya, betapa aku memuja dan menyanjungnya sepenuh hatiku. Aku serahkan seluruh jiwa dan ragaku untuk Thomas. Kuberikan segala servis terbaik untuknya. Kuberikan Thomas pengalaman terindah yang tak akan pernah ia lupakan. Kujadikan ia raja malam itu. Raja akan ragaku yang haus akan kasih sayangnya. Kubawa dia berlayar dalam lautan cinta yang indah. Kebahagiaanku terasa begitu sempurna malam itu. Cinta yang sudah lebih dari setahun aku pendam, kini seakan menjadi nyata. Hayalan indahku tentang Thomas selama ini kini telah terwujud. Meskipun aku tahu Thomas melakukannya hanya sekedar untuk menghargai perasaanku. Dan aku berusaha untuk memberikan kesan yang indah pada Thomas, agar ia bisa jatuh cinta padaku, agar ia mau membuka hatinya untukku, agar ia bisa menjadi milikku seutuhnya.
Sepulang dari liburan yang singkat dan penuh kesan tersebut, kami kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa, membuka toko, melayani pelanggan, dan mengobrol seperti biasa. Thomas seperti sengaja menghindari pembicaraan serius denganku. Saat malam pun, ia langsung menuju kamarnya tanpa memberikan aku kesempatan untuk sekedar mengucapkan selamat malam padanya. Tapi aku berusaha untuk mengerti. Mungkin Thomas memang butuh waktu untuk sendiri. Ia mungkin masih belum bisa menerima semua perubahan tersebut. Thomas pasti sangat dilema saat ini, dan aku harus bisa memakluminya. Meskipun aku sangat merindukannya, aku ingin sekali mengulangi kejadian indah saat kami liburan tersebut. Saat pertama kali aku melakukan hal tersebut bersama Thomas. Namun, aku harus bisa menahan semua keinginanku tersebut. Karena sepertinya Thomas masih belum bisa menerima kehadiranku sebagai orang yang sangat mencintainya. Aku hanya harus bersabar dan berjuang lebih keras lagi. Suatu saat, aku sengaja membelikan Thomas sebuah jam tangan mahal yang sudah menjadi impiannya sejak lama. Aku harus menguras tabunganku untuk bisa membeli jam tersebut. Kebetulan juga Thomas sedang berulang tahun waktu itu. "Wah, terima kasih ya Ed, ini jam impianku sejak lama," ucap Thomas terlihat sangat senang. "Dalam rangka apa nih, kamu tiba-tiba ngasih aku hadiah semahal ini?" Lanjutnya bertanya. "Kamu kan hari ini ulang tahun, Tom. Jadi aku berinisiatif untuk memberi kamu hadiah. Semoga kamu suka ya. Dan selamat ulang tahun ya, Tom. Panjang umur dan bahagia selalu," balasku penuh perasaan. "Aku suka, Ed. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Kamu adalah sahabatku yang terbaik," ucap Thomas masih dengan nada senangnya. Sahabat. Dia masih menganggapku sahabat. Batinku sedikit kecewa. 3 bulan berlalu, semenjak kejadian indah waktu di hotel tersebut. Tiba-tiba pada suatu malam, Thomas mengetuk pintu kamarku, sesaat sebelum aku hendak tertidur malam itu. "Ada apa, Tom?" tanyaku saat aku sudah membukakan pintu untuknya. "Aku boleh masuk?" tanya Thomas, sengaja mengabaikan pertanyaanku. Tanpa mengucapkan sepatah kata, aku membukakan pintu lebih lebar dan mempersilahkan Thomas masuk dengan gerakan tanganku. Thomas langsung masuk dan duduk di sisi ranjang. "Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Ed. Tapi kamu jangan marah ya," ucap Thomas sedikit lirih. "Kamu ngomong aja, Tom. Aku pasti gak bakal marah kok," balasku mulai merasa tidak enak. Aku udah bisa menebak apa yang ingin Thomas sampaikan padaku. "Sebelumnya aku minta maaf, Ed. Mungkin kamu akan menganggapku sebagai laki-laki yang tidak tahu terima kasih." Thomas menarik napas beberapa kali. Karena setelah semua kebaikanmu padaku selama ini, setelah semua perhatianmu padaku selama ini, aku tetap tidak mampu untuk bisa jatuh cinta sama kamu, Ed. Aku sudah berusaha, tapi tetap saja aku tidak bisa. Maafkan aku." Thomas melanjutkan kalimatnya dengan sedikit terbata. Suaranya begitu lirih. Dan hatiku terasa teriris mendengar hal tersebut. Padahal aku sudah sangat berharap. "Aku sudah memikirkan hal ini selama berbulan-bulan, Ed. Aku sudah berusaha meyakinkan diriku kalau kamu adalah yang terbaik untukku. Tapi setiap kali aku mencoba membayangkan dirimu, hatiku selalu meronta, menolak kehadiranmu sebagai kekasih. Aku gak bisa, Ed."
Seandainya saja kamu bukan seorang laki-laki, aku mungkin akan bisa menerimanya. Tapi kita ini sama-sama laki-laki, Ed. Akan dibawa kemana hubungan seperti ini? Dan terlepas dari itu semua, aku juga tidak bisa menerima seorang laki-laki sebagai kekasihku. Biar bagaimanapun, aku ini laki-laki normal, Ed. Aku tidak bisa mengubah hal itu. Meskipun kamu telah melakukan banyak hal untukku, tapi tetap saja aku nggak bisa. Sekali lagi, maafkan aku, Ed. Maafkan aku. Thomas mengakhiri kalimatnya dengan sedikit terisak. Air mataku dengan pelan pun mulai jatuh membasahi pipiku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Penolakan Thomas benar-benar membuat aku terluka dan kecewa. Thomas juga ikut menangis. Mungkin ia merasa sangat bersalah. Tapi apa yang bisa aku lakukan lagi? Aku tidak bisa memaksa Thomas untuk mencintaiku. Aku harus menghargai pilihannya. Dan hal itu yang membuat aku merasa sakit. Besok pagi aku akan pindah, Ed. Aku sudah mengumpulkan uang dari hasil gaji yang aku terima dari kamu selama ini. Dan aku akan membuka usahaku sendiri. Kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Karena aku tidak ingin memberi harapan apapun padamu. Aku ingin kamu bisa melupakanku selamanya. Thomas berucap lagi, suaranya pilu. Kali ini aku semakin terisak. Aku bukan saja gagal membuat Thomas jatuh cinta padaku. Aku juga gagal membuat ia tetap bertahan di sini. Aku gagal menjadi kekasihnya. Aku juga gagal menjadi sahabatnya. Dan aku akan kehilangan Thomas untuk selamanya. Tak bisakah kau hanya tinggal, Tom? Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin kamu tetap di sini. Aku ingin kita tetap menjadi sahabat. Suaraku terisak, perih sekali rasanya. Maafkan aku, Ed. Aku benar-benar gak bisa. Aku tahu bagaimana sakitnya hidup bersama orang yang kita cintai, sementara kita tahu kalau orang itu tidak mencintai kita. Mungkin jika kita berpisah, pasti akan lebih menyakitkan bagimu. Tapi percayalah, hanya dengan kita tidak pernah bertemu lagi, kamu akan mudah untuk melupakanku. Kamu akan berterima kasih padaku untuk hal ini suatu hari nanti. Karena memang inilah yang terbaik untuk kita. Balas Thomas mencoba memberikan penjelasan padaku. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Keputusan Thomas benar-benar membuat aku sakit dan patah. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa dirinya lagi. Aku mohon, Tom, tetaplah di sini. Ucapku menghibah. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Tapi Thomas tidak menggubris permohonanku. Ia segera bangkit dan pergi meninggalkanku yang masih saja terisak. Keesokan paginya, Thomas benar-benar pergi. Bahkan ia pergi tanpa memberitahuku lagi. Saat aku mencoba masuk ke kamarnya, Thomas sudah tidak ada. Semua barang-barangnya juga sudah tidak ada. Thomas benar-benar pergi dan aku hanya bisa menangisi kepergiannya. Mataku sudah sembab karena tak berhenti menangis sejak tadi malam. Aku belum siap kehilangan Thomas. Aku terlalu mencintainya, dan aku terlalu berharap padanya. Perjuangan, perhatian, dan pengorbananku selama ini hanya sia-sia. Aku tetap tidak bisa memiliki Thomas seutuhnya. Meskipun aku sempat merasakan keindahan bersamanya, tapi rasanya hal itu belum cukup, karena bukan itu yang aku inginkan. Aku menginginkan raganya. Bukan hanya untuk sesaat, dan bukan hanya untuk satu kali. Aku menginginkannya untuk selamanya.
Aku menginginkan hatinya. Aku ingin memilikinya selamanya. Tapi sekarang Thomas telah pergi dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Aku tidak bisa memaksanya untuk mencintaiku dan aku juga tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Thomas sudah membuat pilihan dalam hidupnya dan aku harus menerima semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Oh, betapa sakitnya menerima kenyataan ini. Mengapa orang yang aku cintai tidak bisa aku miliki? Mengapa hidup ini tidak adil untuk orang-orang sepertiku? Mengapa dan mengapa?